ada ina. Ya. Kalau leasing itu artinya apa? Sewa, beli. Kalau kita sudah lunas, baru dibilang beli. Tapi kalau belum lunas, kita baru dibilang sewa. Misalnya motor, harga cash 12 juta. Kita beli dengan cara leasing. DP 500.000 apa 1 juta, kadang-kadang digratisin. Kemudian bayar tiap bulan 500.000 atau 600.000, sekian puluh bulan. Total jenderal kira-kira 18 juta sampai 20 juta, tergantung panjang pendeknya. Kalau seandainya 20 juta, berarti dealer untung tambahannya 8 juta. Aslinya sudah untung dia, karena apa? Kalau seandainya jamaah dzikroh, ya, punya koperasi, ya, belinya koperasi itu cash di pabrik, berapa harganya? Bukan 12 juta, kira-kira 7,6 atau 7,9 juta, ya. Jadi kalau kita mau beli, ya, bikin kontrak dulu, ya. Az-Zikro kontrak dengan Honda, dengan apa itu Astra, ya. Kontraknya ya nggak boleh dikit, 1000 motor, ya. Tapi nggak langsung dibayar semua, nggak bisa. Diatur misalnya tiap bulan, tiap zikir itu 100 motor misalnya, nah, umpama apa 50 motor, tergantung negosiasi. Harganya berapa? Cuma 7,9 juta. Nanti ditambah BPKB macam-macam lah, urus itu paling tambah 2 juta kira-kira, ya. Jadi kalau 7,9 sekitar hampir 10 juta, untungnya 2 juta. Ya, kira-kira nih. Saya bukan tukang jualan, tapi kira-kira begitu katanya, ya, dengarnya. Tapi kalau di leasing itu menjadi 18 sampai 20 juta. Makanya kalau sekarang itu orang bayar leasing atau mau beli leasing lebih dihargai daripada yang beli cash. Jadi yang punya duit itu lebih dihargai daripada yang nggak punya sekarang. Ini namanya dunia udah kebalik-kebalik, kiamat sudah dekat, ya, begitu. Nah, idza tabayatum bil aina, leasing tadi, kalau kita sudah bayar sampai 15 juta kan udah lewati harga cash kan, apalagi harga pabrik, ya kan. Tapi kalau kita sudah bayar 15 juta, besok kita telat 3 bulan, ditarik di jalanan. Dianggap yang 15 juta itu nol. Itulah kejamnya leasing. Nah, kalau indah itu kejam juga, tapi tidak sampai sekejam leasing. Ya. Apa indah itu? Misalnya, saya beli kepada Pak Haji Subarkah, beli air seharga 10 juta. 10 juta itu kredit. Kemudian saya bilang, Pak Haji, saya lagi butuh duit nih. Gimana kalau airnya yang saya beli 10 juta tadi, saya jual lagi ke Pak Haji. Jadi belum pindah dari gudangnya Pak Haji di mana tuh, Kemang ya Pak Haji. Belum pindah dari gudangnya, belum diambil juga. Oh iya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa belinya 10 juta Pak Ustadz. Ya. Berapa Pak Haji? Ya 8 juta lah. Oke Pak Haji. Jadi saya terima 8 juta. Tapi utang 10 juta. Saya terima cash 8 juta, utang 10 juta. Itu namanya al-ainah. Paham? Al-leasing lebih kejam lagi sebenarnya. Ya. Tapi al-ainah pun itu kata Nabi, kalau kalian suka, sudah terbiasa bermuamalah dengan al-ainah, ya, maka kemudian kalian terbiasa dengan bercocok tanam, terbiasa dengan membaca sawah, wa taraktumul jihad. Nah yang penting ini, tadi kesibukan dunia tuh, kesibukan dunia, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan al-jihad, ya. Maka Nabi mengatakan, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan membuat kalian diliputi kehinaan.
la yanzi'annahu, tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian, yaitu meninggalkan al-aina dan melaksanakan al-jihad, ya. Jadi begitu. Kemudian jihad ini sekarang banyak dilalaikan oleh orang, dan kalau ada orang berjihad dianggap teroris, ya. Ayat jihad dianggap adalah ayat teroris, bukan ayat yang rahmatan lil alamin, ya. Sehingga dibelintir-belintir makna jihad itu. Jihad tidak hanya perang, memang betul tidak hanya perang, tapi jangan dihapus jihad yang maknanya perang. Apa yang menjadi topik kita, surah At-Taubah ayat 24, itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah, ya, sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di berbagai medan tempur, fi masyahidi katsiratin 'indal qital, di berbagai medan perang, begitu. Pada perang Badar, pada perang Uhud, pada perang Ahzab, pada Fathu Mekah, dan lain-lain. Itu berbagai peperangan. Ini yang sekarang banyak dilupakan oleh umat. Baginda Rasulullah SAW menyebut bahwa jihad itu dzurwatus sanamil Islam, puncak dari ibadat di dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Nabi mengatakan bahwa pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad, ya. Jadi tidak mungkin juga orang yang berjihad tapi tidak sholat. Tidak mungkin orang berjihad tidak sholat. Tidak mungkin orang yang berjihad nggak zikir. Saya pernah diberitahu veteran Afghanistan. Walaupun di sininya ustadz, ya, bisa jadi waktu perang tidak kelihatan ustadznya. Kenapa? Begitu rudal sekat dijatuhkan, terdengar gelegar yang luar biasa, ya, terdengar gelegar yang luar biasa dari jarak 10 kilo, bukan dari jarak 1 kilo, bukan dari jarak 100 meter, 10 kilo. Itu gelegarnya luar biasa, itu orang akan lari terkencing-kencing, ya. Padahal meledaknya 10 kilo. Jadi ibaratnya meledaknya di sumber airnya Pak Haji Barkah. Nah, kita yang di sini lari terkencing-kencing. Kecuali orang yang zikir, yang betul-betul ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di situ akan terbukti betul zikir kita itu meresap di dalam hati kita atau hanya sampai di bibir saja. Kalau yang di bibir saja tidak meliputi seluruh pikiran dan perasaan kita dan menghujam ke dalam hati kita, maka begitu rudal sekat diledakkan, pasti kita lari terkencing-kencing. Tapi kalau orang yang mendalam zikirnya tetap senyum, tetap sabar, ya, bahkan membuktikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, disitulah bisa kita pahami jihad itu puncaknya Islam, ya. Jadi kita sudah mengawali dengan zikir, jangan mengakhiri dengan zikir. Tapi ini adalah awal untuk menata pikiran dan jiwa kita, akal dan kolbu kita, untuk meraih amalan-amalan yang lain, ya, yang menyempurnakan keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau orang kafir yang nggak pernah zikir,
untuk supaya tidak lari dari medan tempur, mereka disuntik atau mereka minum khamr atau disuntik dengan obat bius supaya apa? Mereka nggak lari. Karena di zaman dulu, zaman Romawi, supaya nggak lari dari medan tempur, mereka itu dirantai. Pasukan Romawi itu satu sama lain dirantai biar nggak lari. Sebab kalau dalam Islam kan ditanamkan pemahaman, termasuk dosa besar adalah melarikan diri dari medan tempur. Jadi melarikan diri dari medan tempur itu sesuatu yang manusiawi, karena orang itu ada rasa takut. Ya, kalau kita lagi belajar gini ya nggak ada takutnya. Coba kalau tiba-tiba naik, ya, naik ke atas kita itu baju hijau, ya, sepatu laras, bawa senapan laras panjang, ya, bubar. Kalau nggak bubar kami tembak. Kalau kita masih tetap ngaji dan ditembaki sampai mati tetap ngaji, berarti zikir kita mantap. Tapi kalau kita berlarian, belum mantap zikirnya. Ya, kalau kita orang yang jiwanya sudah begitu tenang, kita panggil, sebentar Pak, ikut aja ngaji dulu, ya. Beres ngaji baru kita perang. Nah begitu boleh. Tapi kalau kita yang mentalnya nggak kuat, udah gemeteran. Ustadznya gemeteran, apalagi santrinya, ya begitu. Ya, nah, di situ pahala jihad tidak tertandingi. Ya, paling tinggi pahala jihad. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang menyamai jihad. Satu amal aja yang menyamai jihad. Nabi mengatakan, nggak ada. Nggak ada yang bisa menyamai jihad. Lalu Nabi berkata, apakah Anda sanggup apabila seorang mujahid keluar ke medan tempur yang tidak ketahuan kapan kembalinya? Kan kalau sudah perang itu kapan kembalinya kan nggak tahu. Perang nggak sama dengan kerja. Kalau kerja kan udah jelas jamnya. Sore hari pulang. Kuliah jelas jamnya. Hari ini kuliah dari jam berapa sampai jam berapa. Besok libur apa tidak, itu jelas. Tapi kalau sudah jihad, nggak jelas. Belum tentu kembali. Bisa jadi mati di medan tempur. Bisa jadi tempur sampai berhari-hari. Bisa jadi tempur berbulan-bulan. Bisa jadi tempur bertahun-tahun. Kata Nabi, sanggupkah ketika para mujahid keluar dari kota Madinah menuju medan jihad, lalu kalian ada dalam masjidmu, sholat tanpa berhenti dan berpuasa tanpa berbuka sampai mujahid itu pulang? Kalau sehari mungkin masih kuat kita, terus sholat nggak berhenti-berhenti, terus puasa nggak buka-buka, nggak ada iftar itu nggak ada, ya, takjil nggak ada, terus siam terus, puasa terus sampai mujahid itu kembali. Nah kalau mujahidnya baru kembali 3 tahun bagaimana? Mungkin 3 bulan sudah ambruk kita. Bahkan ada yang cuma sebulan juga sudah ambruk kalau nggak buka-buka. Yang saya dengar ilmu lampah lumpuh Brahma Kumbara, mungkin Anda dulu belum lahir, ya, dulu suka ada sandiwara radio Brahma Kumbara, ilmunya lampah lumpuh, ya, dengan puasa pati geni, tidak makan tidak minum, hari ke-40 lumpuh beneran, ya, gitu. Ya. Jadi apa kuat kita melaksanakan sholat dan siam terus menerus sementara mujahid berperang di medan tempur? Tidak ada yang mampu. Oleh karena itu jihad di bulan Ramadan itu dahsyat. Kenapa? Satu kewajiban di bulan Ramadan dinilai 70 kali. Saya mau nanya nih, ya. Rebu depan masih ada halaqah lagi nggak? Hah?
Oh, diganti ya? Ya. Oh. Kenapa? Oh. Kalau Rabu depan masih ada? Udah, sudah diganti. Hanya Quran aja. Oh iya, iya. Santri. Tasmi ya. Di apa namanya, di Jibrilnya gitu, ustadznya gitu maksudnya ya. Oke, oke. Iya. Iya. Oh. Alhamdulillah. Ya. Jadi oleh karena itu amalan diperbanyak di bulan Ramadan. Kalau membaca satu huruf Al-Quran, kita mendapatkan 10 pahala kebajikan. Kalau di bulan Ramadan 700, ya. Ya, 700. Ngaji di bulan Ramadan sama dengan 70 ngaji di bulan yang lain. Jihad di bulan Ramadan pahalanya adalah seperti 70 kali jihad di bulan yang lain. Ya. Oleh karena itu sebenarnya harus bersyukur saudara-saudara kita di Palestina. Biasanya kalau di bulan Ramadan dikasih bom tuh sama Israel. Itu lebih bersyukur daripada kita di sini. Kenapa? Ya. Gemeternya mereka itu dapat pahala. Ya. Kalau di bulan yang lain dikasih bleng sekali, di bulan Ramadan bleng sekali sama dengan 70 kali bleng di bulan yang lain. Begitu. Ya. Ya bukan berarti mengharap dibom, ya. Tapi kalau itu terjadi, ya. Di sini pun kita hari ini alhamdulillah masih diberi keterangan. Tapi bukan mustahil suatu ketika terjadi perang di Indonesia, sebagaimana terjadi pada tahun 45, sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ada perang Diponegoro, ada perang Imam Bonjol, ada perang-perang yang lain. Itu mungkin kalau kasat mata kita menganggap, wah itu nggak enak. Tetapi sebenarnya hakikatnya itu justru lebih enak. Karena apa? Pahalanya jauh lebih gede. Ya. Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Ya. Kita bisa membayangkan ya betapa beratnya. Lagi puasa, mengayunkan pedang, memakai baju besi di siang panas yang terik, mempertaruhkannya nyawa. Betapa beratnya. Di Bogor banyak sekali orang yang habis subuh di bulan Ramadan nggak ada kegiatan lagi, akhirnya ya, karena habis sahur nggak kuat, ya. Darah semua difokuskan ke perut untuk mencerna makanan. Akhirnya darah yang ada di kepala berkurang, suplai oksigen berkurang. Yang terjadi apa? Kantuk. Ya. Walaupun tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maksudnya ngerti nggak? Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, maksudnya ibadahnya nggak batal karena tidur. Tapi kalau tidurnya orang sholat ya batal. Tapi kalau tidurnya orang berpuasa tidak batal, tetap ibadah. Tapi kalau lagi puasa tidur terus ya sedikit sekali pahalanya. Hanya pahala tidur dan pahala puasa mestinya kita pakai. Ya, alhamdulillah tadi ada program untuk ngecek Al-Qur'annya para santri, ya. Program yang lain mungkin ada daurah, yang lain mungkin lagi ada sanlat, yang lain lagi mungkin ada program-program yang lain, ya. Yang program yang paling berat itu adalah jihad fi sabilillah. Ya, bersyukurlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Syria, yang ada di Irak, ya, yang ada di Yaman, itu ya, terjadi. Ya. Jadi pesawat Saudi ngebom itu tidak hanya ngebom Syiah, ya, tapi yang dibom juga ya siapa aja yang manusia yang ada di situ. Terutama yang paling dibom mereka adalah mujahid-mujahid yang dari kalangan Al-Qaeda, itu yang sebenarnya yang dicari, ya.
Syiah itu ikutannya aja, ya. Karena di belakang Saudi dan di belakang Syiah itu sebenarnya sama. Amerika juga, gitu. Kalau bahasa kita mereka juga, gitu ya. Mereka juga, begitu. Yang untung dengan penjualan senjata, ya. Nah, memang kalau jihad itu kan nggak bisa diprogramkan. Itu adalah harus negara yang memprogramkan. Selama ini umat Islam berjihad tanpa negara, karena negaranya nggak ada yang mau berjihad. Ya, jihad maupun iqdad kan dilakukan oleh ormas, akhirnya diteroriskan. Coba kalau jihad, iqdad dilakukan oleh Densus, ya kan? Dilakukan oleh Kopassus, wah itu mantep, gitu. Rasulullah kehidupannya kebanyakan jihad. Tadi perang Badar itu perang pertama besar. Kemudian perang yang menentukan adalah Fathu Mekah. Waktu perang Badar pasukan Rasulullah itu cuma 317. Tahun 2 Hijriah. Begitu tahun 8 Hijriah kan cuma 6 tahun. Sama-sama Ramadan loh, 6 tahun. Tapi sudah kelipatan pasukan beliau luar biasa. 30 kali lipat dalam tempo 6 tahun. Ini harus kita perhatikan. Prestasi yang luar biasa. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah 10.000. Dan waktu itu belum ada listrik. 10.000 di pinggiran kota Mekah, semua memasang obor. Bayangin, 10.000 orang memasang obor. Ya jelas, Abu Sufyan sebagai pimpinan kota Mekah, dengkulnya langsung copot, ya, koklok, ya, hilang nyalinya. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya Mekah bertekuk lutut kepada Rasulullah tanpa syarat. Ini perang yang paling dahsyat, yaitu perang menang tanpa menumpahkan darah, kecuali sedikit, ada sekitar 7 atau 9 orang yang bandel yang dibunuh akhirnya, ya. Yang lainnya semua selamat, ya. Ini luar biasa, ya. Kalau seandainya Rasulullah hanya puasa doang tapi tidak jihad, ya nggak mungkin Mekah ditaklukkan. Tapi karena sambil puasa juga jihad, itulah kemenangan diperoleh, ya, begitu. Beberapa futuhat terjadi pada bulan Ramadan. Perang Tabuk, ketika Rasulullah naboi, ya, tentara Romawi, tahun 9 Hijrah, bulan Ramadan. Perang Buwaib, kaum muslimin memerangi bangsa Persia. Panglima kaum muslimin namanya Al-Musanna bin Harisah, yang kemudian digantikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Terjadi juga pada bulan Ramadan 13 Hijrah. Ini 3 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Ini di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi itu peperangan dimulai dari sejak Sayyidina Abu Bakar. Pengepungan benteng Babilonia Mesir oleh tentara sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu an pada akhir Ramadan 19 Hijriah. Semenanjung Rhodesia ditaklukkan di masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pada Ramadan 53 Hijriah. Kemenangan Tariq bin Ziyad rahimahullah dalam perang Sures di Andalusia 28 Ramadan 992 Hijriah. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan kaum salib pada bulan Ramadan 584 Hijriah. Jadi ini perang-perang di bulan Ramadan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan mereka mendapatkan futuhat atau kemenangan. Ini yang perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan bagaimana meneladaninya, bagaimana mencontohkannya di bumi Indonesia, ya. Jadi umat yang lalu sudah membuktikan keutamaan jihad dengan kemenangan, bahkan bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Mungkin hari ini baru impian, ya, di kita baru impian. Ya. Ada pesan dari ulama mujahid
Abdullah bin Mubarak kepada Qadi Iyad atau Fudail bin Iyad. Pesan itu ya kurang lebih terjemahnya begini: wahai para ahli ibadah yang sedang sungguh-sungguh beribadah di Haramain, jika kalian melihat kami, pasti kalian akan menyadari bahwa ibadah kalian hanyalah sekedar bercanda. Ya, ini hanya bercanda. Pipi kalian basah karena air mata, sedangkan dada kami basah karena aliran darah kami. Di situ bedanya antara jihad ya dengan kita yang ada di masjid. Ya, sama-sama mengalir, tapi kalau di masjid baru aliran air mata kita, ya, yang membasahi pipi kita. Tapi orang yang berada di medan tempur, darah yang ini, ya. Oleh karena itu kembali, ya, jangan lupa posisinya. Tidak mungkin dia bisa di medan tempur dengan tetap membawa keimanannya sekalipun darah mengalir kalau dia tidak pernah menangis di masjid. Ya. Kalau tidak pernah menangis di masjid. Ya. Sebab peperangan tadi membutuhkan apa? Keteguhan jiwa dan kesabaran. Kalau enggak, pasti apa? Supaya berani harus mabok dulu, ya, atau disuntik dulu. Itulah torikoh, metode orang kafir. Ya, kalau kita metodenya adalah zikir sebelum jihad. Ya. Peluang jihad Ramadan apa masih ada buat kita bangsa Indonesia yang tenang-tenang ini? Jawabannya ada. Dasarnya apa? Fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang jihad dan terorisme. Nah, di situ MUI memberikan pengertian jihad, dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb. Jadi jihad dalam arti berperang itu ada. Ini ada dalam fatwa MUI. Nah, ini saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara, ya, karena kadang-kadang ada ustadz yang mengatakan oh, jihad itu nggak ada perang. Ini dalam fatwa MUI ada. Walaupun jihad juga diartikan segala upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah SWT. Ya, kalau yang seperti ini berarti jihad dalam arti luas. Bisa jihad dalam bidang ekonomi, jihad dalam bidang politik, jihad dalam bidang media, itu bisa. Apa jihad dalam bidang politik? Bagaimana kita menjaga wilayah kita agar jangan sampai orang kafir berkuasa. Jadi kalau kayak kasus Jakarta, boleh dikatakan bahwa ya, ulama-ulama di Jakarta atau umat di Jakarta belum berjihad atau sudah berjihad tapi belum menang gitu intinya. Ya. Dan itu masih menjadi tanggung jawab. Untuk 2017 jangan sampai Ahok naik lagi. Sebab kalau Ahok naik lagi, waduh, udah saya tulis di Suara Islam, nanti silakan dibaca ya. Jumat besok terbit, insya Allah, mohon doa ya, mudah-mudahan ada duitnya buat nyetak gitu ya. Ya, Ustaz Arifin terutama nih mohon doanya ya. Nah, itu jihad media. Kalau kita dalam hitungan media melawan media-media kufur sekarang ini kalah. Kalau hitungannya tanpa jihad, tapi karena dengan jihad, bismillah, sama dengan dulu di masa Bung Tomo, di masa Diponegoro, pakai bambu runcing, pakai senjata apa adanya melawan Belanda yang lebih modern, sekutu yang lebih modern. Jihad dalam bidang ekonomi ini harus dikembangkan. Ya. Teman-teman yang pengusaha harus berpikir bagaimana jihad dalam ekonomi yang dulu sudah pernah dirintis oleh Serikat Dagang Islam. Bagaimana kita sebagai umat Islam ini mandiri dalam bidang ekonomi? Saya sedih. Beberapa tahun yang lalu saya waktu masih aktif di MUI, ada pertemuan tentang makanan halal. Ada ceramah kepada kita, pimpinan Ormas Islam diceramai oleh Sekjen Asosiasi Produk Halal. Ternyata temannya Ahok. Dalam hati saya sedih banget. Mana jihad ekonominya? Harusnya Pak Barkah ada di situ.
Ya. Ternyata temannya Ahok di situ. Saya bilang kepada senior yang ada di MUI, Pak, ini gimana nih fatwanya ini? Kok malah dia yang ceramah? Oh enggak apa-apa Pak Khotot, Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin, tapi pengertiannya enggak begitu. Kenapa enggak MUI mendidik atau memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha muslim sehingga maju, sehingga sekjen asosiasi produk halal, ketua asosiasi produk halal itu ya orang muslim dong, pengusaha muslim dong. Ini masa temennya Ahok. Nah itu tantangan nih buat pengusaha-pengusaha dari jamaah Adzikroh ya. Nah itu tantangan. Saya kan ustadz jadi bagian melemparkan tantangan ya. Anda yang menyelesaikan. Jadi peluang jihad Ramadan sesuai dengan fatwa MUI yang membolehkan istishhad, ya, mencari syahid, maka kita dibolehkan untuk pergi dan medan tempur, apakah di Palestina, apakah di Syria, di Irak, di Afghanistan, di mana lagi yang ada jihad, ya, untuk berperang di sana dan mati di sana. Mencari mati aja boleh, apalagi pulang lagi. Mati di sana aja boleh, apalagi pulang lagi. Begitu. Ini berdasarkan fatwa MUI, ya. Nah tentunya jika pemerintah masih ada rasa khawatir, yang dikirim ke sana jangan dari ormas Islam, anggota Densus saja. Kan jelas sudah loyalitasnya kepada pemerintah, kan begitu. Jadi yang dikirim jihad ke sana anggota Densus 88, gitu. Supaya apa? Supaya yang Densus 88 yang sudah biasa berzikir melaksanakan jihad ke sana. Kan bisa dikendalikan kalau Densus, ya kan? Ada komandannya gitu. Kirim Densusnya ke sana. Ya, tapi bisa pura-pura dari jamaah tabligh, pura-pura dari jamaah apalagi lah gitu. Jangan langsung Densus ada pangkatnya, ya ada yang motong lehernya nanti di sana gitu. Ya taktik aja, namanya perang kan, al-harbu khid'ah, apalagi ini latihan gitu. Kalau saya komandan Densus, saya kirim anak buah saya ke sana. Gitu. Apa ada faedahnya? Banyak. Nanti kalau jihad buat Densus 88 itu apa faedahnya? Kalau dia pengalaman berperang di Syria, berperang di Irak, Densusnya kan jadi tahu mana teroris, mana mujahid, bisa bedakan dia. Kalau sekarang Densus itu nggak bisa bedain antara mujahid dengan teroris, gitu. Kadang-kadang kan cuma pakai celana ngantung doang itu sudah dibilang teroris, ya, pegang Quran teroris, gitu. Jenggotnya panjang, apalagi kayak Firman gini, wow teroris banget, ya, gitu, ya, begitu. Istrinya 2 teroris, gitu. Ya kacau kalau Densusnya kayak gitu. Ya. Jadi makanya Densus harus diberi pengalaman jihad supaya dia tahu mana jihad, mana teror, mana mujahid, mana teroris. Wah, cakep, ya. Nah, itu kalau komandan Densusnya Muhammad Al-Khattab, ya gitu. Kalau enggak ya presidennya lah, gitu. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan mudah-mudahan di penghujung bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, ya, membersihkan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah dan kita saling memaafkan, terutama saya yang paling banyak ngomong, paling banyak salahnya. Kalau yang diem itu enak, nggak ada salahnya, ya, diem doang kok, gitu, ya. Nah, jadi saya mohon maaf barangkali selama pengajian mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam bicara. Insya Allah nanti ketemu lagi mungkin setelah 20-an tadi, ya. Kalau masih ada umur, mudah-mudahan, ya, saya masih merindukan untuk mengawalkan pemahaman kita tentang jihad fi sabilillah, ya. Tidak lupa selalu dalam doa kita selalu mohon kepada Allah akan dijadikan hamba Allah yang cinta Allah, cinta Rasulullah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, ya, membayar zakat, pergi haji ke tanah suci, dan berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan jiwa kita. Itu selalu harus kita berdoa, ya. Kata Nabi, orang yang mati nggak pernah berperang dan tidak pernah berbicara kepada dirinya untuk berperang, mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min
dalik ya. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengumuman untuk yang senam, ya mohon maaf saya libur dulu karena mau ketemu wali kota pagi ini. Untuk ya biasa tugas kita sebagai ulama menyampaikan pandangan dan nasihat ya. Jadi silakan untuk selanjutnya kalau ada yang mau senam sendiri aja atau bersama pelatih kita Denny. Terima kasih.